Rempah-rempah sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia dan juga untuk ayam-ayam kita. Oleh karena itulah dulu para penjajah rela mereka berbaku hantam mempertaruhkan nyawa mereka demi untuk rebutan rempah-rempah dari negeri kita. Nah, hari ini kita akan membuat satu ramuan yang akan kita berikan kepada ayam-ayam kita untuk menambah kekuatan mereka menghadapi serangan penyakit, untuk mempercepat pertumbuhan mereka, dan juga untuk memperbaiki pencernaan mereka. Banyak manfaat-manfaat lain yang kita bisa ambil dari jamu atau rempah-rempah ini. Mari ikuti video ini, kita akan membuat satu ramuan untuk ayam-ayam kita menggunakan rempah-rempah. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, bahan-bahannya adalah jahe. Jahe ini cukup 250 gram, tetapi lebih baik apabila diberikan 500 gram atau setengah kilogram. Ini untuk kali ini saya akan menggunakan jahe ini 500 gram atau setengah kilo, karena kita akan mengambil manfaat lebih banyak dari jahe ini. Terus bahan yang kedua adalah kunyit. Kunyit ini takarannya atau ukurannya adalah 250 gram atau seperempat kilogram. Adalah temulawak. Temulawak kita juga gunakan 250 gram atau seperempat kilogram. Nah, sekarang bahan yang berikutnya adalah lengkuas atau laos. Ini juga sama, kita menggunakan seberat 250 gram. Lalu yang berikutnya adalah daun sirih. Daun sirih ini juga sekira 250 gram atau secukupnya lah ya, pokoknya dikira-kira 250 gram karena agak sulit ini akan kalau nimbangnya seperti ini ya. Jadi kita ambil daun-daunnya saja dengan tangkai-tangkainya yang masih lemas hingga bisa kita remas-remas nanti. Putih, bawang putih 250 gram, seperempat kilogram juga. Dan bahan berikutnya adalah mengkudu atau bahasa lainnya pace. Nah, pace ini 250 gram, boleh juga lebih. Nah, ini akan saya berikan lebih karena ini kan ini tidak beli ini ya, cuman minta di tetangga ini sebanyak bertebaran di bawah pohonnya karena sudah tua. Ini diusahakan yang matang ya, karena kalau belum matang ini akan sulit dipecahkan, akan sulit dicampurkan. Ini sudah matang, sudah melonyot. Nah, ini tinggal dicuci saja, nanti kita bisa dicampurkan ke dalam ramuan. Berikutnya kita memerlukan juga sedikit EM4 untuk peternakan. Nah, bahan-bahan ini nanti kita akan lembutkan ya. Kita akan melumatkan bahan-bahan ini, terutama untuk empon-emponnya ini. Ini kita akan parut ya. Karena kalau di blender ini terlalu besar, takut blendernya nanti rusak. Kita ngalahi diparut, nanti seri-serinya akan lebih keluar kalau diparut ini. Oke, kita mulai proses dengan pemarutan sekarang. Nah, ini dulur-dulur, ini bahan-bahan sudah selesai kita parut. Ini yang tadi kunir, kencur, jahe, lengkuas, dan temulawak sudah kita parut semuanya di sini, sebagian di sini, dan tinggal kita mengolah yang dua ini, daun sirih dan buah mengkudu. Daun sirih ini kita akan remas-remas atau boleh juga diiris-iris lah nanti supaya dapat bercampur dengan bahan-bahan yang lainnya untuk difermentasikan. Dan buah mengkudu ini cukup diremas-remas karena ini sudah matang, mudah untuk melumatkannya. Setelah bahan-bahan semua kita sudah siap, jadi tadi semua sudah diparut atau di blender ini ya, dari mulai bawang putih, jahe, kencur, kunyit, terus temulawak dan juga lengkuas. Ini sudah kita parut semua ini kita, atau boleh juga di blender, terserah sama dulur-dulur ya mau bagaimana cara namanya. Yang mudah aja lah, yang mudah. Tapi lebih baik tentu diparut, karena diparut ini, dengan diparutnya akan lebih keluar santannya, sari-sarinya. Nah, ini kita masukkan ke dalam air. Air ini tidak harus sama seperti ini. Ini airnya cuma sedikit, cuma 10 liter. Tetapi sebenarnya untuk takaran air seharusnya yang diperlukan untuk adonan jamu yang sebegitu tadi, yang seukuran tadi itu ya ukurannya ya,
250 gram kunyit kencur, terus jahenya setengah kilo seperti yang di depan tadi lah. Itu sebaiknya menggunakan 20 liter air, tetapi di sini saya cuma menggunakan 10 liter air. Kenapa demikian? Karena nanti setelah jadi fermentasi ini akan saya aplikasikan dengan mencampur air lagi, jadi dicairkan supaya mudah menyimpannya. Maka saya buat airnya sedikit gitu aja lah. Nanti pokoknya ketika aplikasi ini akan ditambah air seperti biasa, seperti halnya air alkali juga kan ditambahkan ke dalam air minum dan juga makanan. Nah, sekarang kita campurkan adonannya ini dalam air yang sudah kita siapkan. Jadi dulur-dulur kalau mau membuat jamu ayam ini memang harus berkorban ya, tangannya harus berwarna kekuning-kuningan, tapi ya demi lah ya, demikian tidak apa-apa. Nah sudah, empon-empon sudah kita masukkan. Berikutnya kita masukkan mengkudunya. Nah, mengkudunya ini mudah kita remas-remas saja supaya dia keluar sarinya, nanti bisa membantu fermentasi di sini juga. Fermentasikan. Mengkudu ini boleh lebih banyak daripada ini, tidak ada ukuran tertentu ya. Ini dengan adanya mengkudu ini nanti fermentasi bisa jauh lebih cepat. Tetapi perlu dulu ketahui juga bahwasanya jamu ayam ini tidak harus diberikan setelah difermentasi. Ini juga nanti sebagian akan langsung diberikan kepada ayam-ayam itu. Dan ini tidak kami saring dulu sebelum nanti difermentasi, paling tidak 2 minggu baru nanti disaring. Kenapa tidak disaring dulu? Karena biar semua sari patinya ikut keluar di dalam air ya. Jadi ini tidak kami saring dulu, kami biarkan seperti ini dan nanti akan ditutup. Dan ada bahan lainnya lagi yang belum kita masukkan. Bahan itu adalah ini, daun sirih. Daun sirih sudah kita cacah-cacah, tinggal kita masukkan saja, kita campurkan biar komplit jamunya ya. Seperti mbok jamu yang komplit, hasilnya juga akan komplit. Nah sudah, ini tinggal beberapa bahan. Kemudian bahan yang satunya adalah gula merah. Gula merah ini 250 gram juga sudah kita iris-iris. Kalau dulur-dulur tidak sempat mengiris-iris, ini juga tidak apa-apa ya, karena ini hanya untuk mempercepat pelarutan saja. Ini diiris-iris. Kalau tidak diiris-iris juga tidak apa-apa, atau diiris besar-besar juga boleh, tapi ini diiris kecil-kecil lebih bagus, lebih cepat larut, lebih cepat bercampur. Sudah. Sekarang bahan yang terakhir ya, bahan yang terakhir yang ini sebenarnya bahan yang terakhir ini boleh ada juga boleh tidak, tetapi apabila ada ini lebih baik karena ini akan mempercepat terjadinya fermentasi. Bahan ini adalah EM4. Kita tuangkan saja 5 tutup ya. Nah 5 tutup EM4. Sekarang kita aduk-aduk. Nah begini saja, untuk ayam sudah cukup bersih ya. Tinggal kita tutup nanti dengan plastik. Oke, sekarang kita carikan tutup dulu, dimatikan dulu HP-nya. Oke, sekarang sudah tinggal tahap terakhir dari pembuatan jamu ayam kita, yaitu menutup rapat tempat yang kita gunakan untuk menyimpan fermentasi. Fermentasi ini tidak harus sekian hari ya. Jadi nanti sore boleh dipakai, besok boleh dipakai,
atau sekarang juga langsung dipakai juga boleh. Nah, yang penting ini menutup ini hanya untuk menghindari dari dimasukinya lalat atau sejenisnya supaya tidak kotor, tidak diteluri oleh lalat sehingga banyak belatungnya menjijikan. Nah, ini cuma ditutup seperti itu saja. Nah, ini semakin lama semakin baik. Ini bisa digunakan dalam waktu yang panjang, boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, lebih baik. Karena ini semakin lama bukan semakin rusak. Yang penting ya diwadahi dengan wadah yang tertutup. Terus harus kita kontrol kalau wadah itu tertutup rapat, bagaimana dengan tekanan udara di dalamnya, penguapannya. Kalau memang dia mengeluarkan gas, ya sesekali tentunya dibuka atau direnggangkan atau diberikan sedikit celah untuk keluar udara agar tidak meledak dalam tempat penyimpanannya. Nah, sudah selesai proses kita. Nah, inilah jamu ayam yang bisa kita gunakan setiap hari untuk menambah nafsu makan, melancarkan pencernakannya, juga untuk menambah kekebalan terhadap penyakit atau menguatkan daya tahan tubuh ayam terhadap penyakit. Juga berfungsi untuk memperbaiki metabolisme sehingga nanti bisa mempercepat pertumbuhan. Oke dulur, ini saja untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika dulur-dulur suka boleh tinggalkan komentar, atau jika ada pertanyaan juga boleh tinggalkan komentar di dalam kolom komentar. Insya Allah sebisanya akan kami jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.